Jumat 13 Oktober 2023, analis Papua Strategis menggelar konferensi kedua dengan menghadirkan keynote speaker Pastor Dr. Jimmy Pointo, Profesor Dr. Fredrik Sokoi, Esos Kementerian terkait, anggota BP3 OKP, Pendeta Albert Ioku ST, 6 pejabat gubernur di tanah Papua, dan sejumlah narasumber penting lainnya. Konferensi tersebut dilaksanakan di Hotel Horizon Sentani selama 2 hari, yaitu tanggal 13 sampai 14 Oktober 2023. Jelasnya berikut ulasannya. Demikian saya Kurnia Sotka, News TV Papua melaporkan. Undangan yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua, salam sukacita, salam kebajikan, salam kebangsaan. Mari kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari yang indah ini kita boleh berkumpul di tempat ini. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kehebatan APS, tetapi itu karena kehebatan Tuhan yang boleh ada dalam diri kita masing-masing, sehingga Tuhan menghantar kita sampai duduk di bawah Gunung Siklop. Adapun maksud dari penyelenggaraan konferensi ini, tujuan umumnya adalah: pertama, membangun sinergitas antara lembaga di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Yang kedua, mereview kebijakan pembangunan 20 tahun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, serta merancang strategi percepatan pembangunan kesejahteraan Papua. Yang ketiga, mendorong sinkronisasi dan percepatan implementasi program-program prioritas strategi nasional dan prioritas daerah, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan 4 Provinsi Pemekaran, sesuai visi dan misi serta semangat kerja nyata Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Adapun tujuan khusus dari pelaksanaan konferensi ini adalah membangun forum komunikasi strategis bagi percepatan pembangunan Papua ke depan, meliputi pengembangan ekonomi dan bisnis, pengembangan sarana prasarana dan transportasi, serta pengembangan forum masyarakat adat Papua dan agama di Papua dalam 7 wilayah adat. Yang kedua adalah menginisiasi analisis Papua strategis Group menjadi wadah resmi yang berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua. Yang ketiga, melakukan pendampingan bagi para pihak stakeholder melalui kajian dan analisis serta usulan strategis dalam percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat serta 4 Provinsi Pemekaran yang lebih cepat, yang lebih tepat guna dan tepat sasaran. Para narasumber yang kita sudah hadirkan itu adalah pertama, keynote speaker kami di konferensi kedua. Kami hadirkan dengan penuh kasih Bapak Pastor Dr. Jimmy Pointo yang akan menjadi pembicara utama di konferensi ini, yang akan membuka cakrawala pikir kita untuk melakukan perubahan di tanah Papua. Kemudian yang kedua adalah kita masuk dalam talk show yang akan juga disampaikan pertama oleh Bapak Profesor Dr. Fredrik Sokoi, Esos bersama dengan 6 penjabat gubernur lainnya. Kemudian juga talk show akan ada sehari penuh yang hari ini kita akan ikuti. Dalam ruangan ini adalah narasumber yang kami hadirkan, juga ada 3 tokoh nasional yang akan mengisi di dalam konferensi ini. Bahkan ada beberapa narasumber juga perwakilan dari UN, FAO yang sudah hadir. Kami menyapa, terima kasih untuk mengambil beban berbicara tentang tanah Papua dan manusia Papua yang ada di Indonesia, secara khusus untuk kami di tanah Papua. Bahkan ada beberapa pembicara yang saya tidak bisa sebut satu persatu, tetapi selaku panitia pelaksana
kami atas nama panitia pelaksana menyampaikan random acara yang akan kita ikuti selama 1 hari penuh di dalam ruangan ini, dan pada besok hari kita akan membagi dalam forum-forum yang sudah disepakati oleh panitia, yaitu 10 forum, sehingga kita fokus untuk membahas persoalan atau isu-isu yang kita akan sampaikan lewat forum tersebut. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, tengah-tengah kita telah hadir juga Bapak Pendeta Yoko. Saya mohon untuk Bapak Pendeta berdiri karena banyak masyarakat yang belum tahu keberadaan Bapak Ketua BP3OKP yang lembaga ini ada karena otsus yang kedua. Saya mohon dengan hormat. Sebagai panitia pelaksana, kami juga telah mempersiapkan tempat ini selama kurang lebih 2 hari. Silakan Bapak Ibu untuk mengikuti dan memberikan kontribusi pikiran sehingga memperkaya strategi yang nanti akan kita susun bersama demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua yang kita cintai, dan biarlah dari Papua kita persembahkan untuk negara Indonesia yang kita cintai. Acara kegiatan Papua Development Strategi yang kedua dengan resmi saya nyatakan dibuka. Yang kami hormati, hari ini kami sudah menyelenggarakan pembukaan konferensi kedua analisis Papua strategis dengan mengusung tema Papua Development Strategy atau strategi pembangunan Papua dengan subtema percepatan pembangunan Papua menuju Papua Mas 2041 dan menyambut Indonesia Mas 2045. Konferensi ini berlangsung hari ini ya 13 sampai 14 Oktober 2023, yang mana telah dibuka oleh salah satu pembina komunitas APS, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Buyung Lalana selaku staf khusus Menteri Perhubungan Republik Indonesia, juga adalah pembina di komunitas APS. Konferensi ini bertujuan untuk menghimpun berbagai pemikiran-pemikiran dari berbagai anggota komunitas yang kami rampung dalam beberapa forum-forum, yaitu forum Otsus, DOB, dan RIPP, kemudian ada forum transportasi multimoda, kemudian ada forum Agriculture and Climate Change, yang langsung juga di-lead langsung oleh FAO UN dari PBB, kemudian juga kami ada membuka forum perempuan dan anak, kemudian ada forum pemuda, kemudian ada forum agama dan masyarakat adat, kemudian ada forum APS Global Partnership atau satu forum yang khusus membahas tentang bagaimana kita membangun jejaring kerjasama dengan berbagai komunitas dimanapun dalam rangka mempercepat upaya pembangunan di tanah Papua. Pada konferensi ini kami juga bersyukur karena telah hadir BP3OKP sebagai representasi kami, masyarakat Papua, tetapi juga representasi pemerintah sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang beberapa waktu lalu mengunjungi Papua, bahwa perlu dilakukan evaluasi, pengawasan, dan kerja-kerja bersama untuk menyambut Indonesia Mas pada 2045 mendatang. Konferensi ini juga menghadirkan banyak narasumber. Salah satu narasumber yang menjadi pembicara utama adalah Pastor Jimmy Untoro. Beliau adalah seorang entrepreneur dan juga founder dari Harvest International yang memiliki misi ikut berkontribusi dalam misi-misi pembangunan kemanusiaan di berbagai negara di dunia. Juga dalam sesi yang akan berlangsung sebentar dari berbagai kementerian lembaga dan juga dari Freeport telah hadir, dan juga dari perguruan tinggi ada Profesor Fredrik Sokoy, dan juga ada berbagai mitra APS yang hadir. Kami berharap melalui konferensi ini kami dapat ikut memberikan kontribusi, karena APS ini tidak hanya saja menjadi milik komunitas kami harap pemikiran yang kami kontribusikan di sini adalah bagian
daripada upaya untuk saling melengkapi dan saling berkolaborasi. Jadi tidak ada hal-hal yang nanti kita akan menyalahkan pemerintah, kita menyalahkan masyarakat, menyalahkan komunitas tertentu. Tidak, kami di sini fokus saling melengkapi. Sehingga dalam konferensi ini juga kami mengajak banyak generasi muda Papua yang ada di Amerika, yang ada di Kanada, di Rusia, di Australia, dan di banyak negara untuk ikut menerapkan pengetahuan ilmu yang mereka dapatkan di negara-negara mereka. Walaupun mencari kerja di Papua tidak mudah, ya, tetapi ini adalah gerakan sosial bersama untuk saling mendukung dan saling melengkapi. Karena kami APS ini representasi dari komunitas global, dan kami adalah mitra dari BP3OKP untuk terutama di level implementasi. Kami membantu seperti perencanaan, pendampingan terhadap kampung, komunitas, gereja, atau pendampingan terhadap dunia pendidikan seperti vokasi dan lain-lain. Jadi intinya apa yang dilakukan oleh BP3OKP, kami berada dalam posisi ikut mensupport dengan kemampuan yang kami miliki. Entah dari sisi perguruan tinggi, akademik, atau juga dari sisi entrepreneur, seperti memberikan motivasi semangat bagi anak-anak muda di Papua untuk bisa bergabung menjadi bagian dari visi Bapak Presiden yang diimplementasikan lewat BP3OKP sebagai lembaga yang betul-betul melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Papua. Jadi salah satu kontribusi yang akan dilahirkan oleh konferensi ini adalah pertama kita ingin mengembangkan atau mendevelop networking terutama dari basis human resources yang kita punya, sehingga ke depan tidak ada lagi istilah kita kekurangan SDM. Jadi BP3OKP misalnya melakukan evaluasi, monitoring, atau melakukan review atau policy brief, semua SDM kita punya. Kita bisa konsolidasi lewat komunitas analisis Papua strategis. Komunitas ini adalah komunitas independen yang dibentuk berdasarkan komitmen, di mana semua orang ingin berkontribusi membangun Papua dengan bidangnya. Sehingga BP3OKP adalah salah satu lembaga representasi yang diharapkan kita juga akan memberikan suplemen lah sebagai bagian dari kontribusi kita. BP3OKP itu badan yang baru dilahirkan melalui Undang-Undang Nomor 2 2021 tentang Otsus Papua untuk 20 tahun ke depan. Pelantikan badan itu dilakukan sesuai dengan surat keputusan atau Kepres 15M/2023 pada April, kemudian pelantikannya pada 29 Mei. Jadi kalau pertanyaan macam tadi dari wartawan tentang BP3OKP belum kerja apa-apa, memang betul. Karena badan ini baru saja dilantik bulan April yang lalu. Ini baru bulan Oktober sekarang. Nah, jadi seperti tadi saya jelaskan bahwa tugas kami hari ini adalah bagaimana mendalami seluruh regulasi, bagaimana mendalami seluruh rencana pendapatan belanja provinsi, kabupaten, kota di seluruh Papua. Karena disitulah terdapat rencana untuk bangun jalan, bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun ekonomi masyarakat. Seluruhnya ada di belanja pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, ya, kabupaten kota. Anggaran pendapatan belanja daerah dan anggaran Otsus itu bukan ada di tangan BP3OKP, ya, itu ada semuanya di kas daerah. Sehingga kalau ada terjadi hambatan, benturan, kelalaian, nah ini tugas BP3OKP untuk mengundang pemerintah daerah dan menghadirkan stakeholder supaya data dan fakta dari lapangan dipadukan untuk kita melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Karena itu, seperti tadi saya katakan, ada 5 hal yang akan kita perbaiki di Papua. BP3OKP mengawal itu. Selama ini mungkin mereka putar sendiri, dan juga berita ini mungkin tidak pernah sampai di Presiden dan Wakil Presiden. Dengan BP3OKP ini kita bypass semua masalah daerah, langsung kita bahas di istana, sehingga kita panggil menteri atau gubernur, wali kota, semua kita panggil apabila terjadi kemacetan atau hal yang tidak benar di daerah. Kalau kegiatan ini menurut saya sebuah forum yang sangat strategis, karena kita membutuhkan suara dari stakeholder, dan juga kita membutuhkan SDM profesional dari stakeholder. Kita mengharapkan semua perencanaan dari kerja-kerja pemerintah daerah itu dibahas dengan baik dan mengakomodir kebutuhan yang benar dari seluruh rakyat dan masyarakat ada di tanah Papua. Kalau ada perdasi perdasus, mereka harus menerjemahkannya ke dalam peraturan daerah.
ada banyak perdasi-perdasus yang tidak diterjemahkan oleh pemerintah daerah ke dalam peraturan di kabupaten kota, sehingga afirmasi terhadap orang asli Papua itu terabaikan. Kedua, belanja terhadap kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya sesuai dengan persentase yang diberikan itu harus dilakukan. Karena ada banyak pemerintah yang melakukannya tidak benar terhadap implementasi program yang sesuai dengan persentase yang sudah ditentukan. Nah, ini beberapa hal yang nanti kita akan koreksi bersama-sama melalui perencanaan yang baik, sehingga 2024 kita koreksi, 2025 ke atas harap belanja daerah itu sudah benar menggunakan ukurannya adalah perencanaan awal, tidak keluar dari perencanaan itu ya. Kita berani menjadi pemimpin tegar, terang dan garam itu. Nah, ini semuanya bisa diatasi dengan apps, sehingga kita bisa menghilangkan faktor tadi 5 angka merah tadi, dan saya yakin teman-teman Papua mampu melakukan sendiri. Tanpa visi umat bertindak liar. Yang kedua, visi bagus tapi kalau tidak ada SDM, man behind the gun, ini repot sekali.